Perkenalkan, saya Revika Sahara Dewi, mahasiswa Profesi Nurse Angkatan ke-25, Stika Surya Global Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada stase keperawatan jiwa. Video ini berisi tentang edukasi terhadap keluarga pasien yang mengalami halusinasi. Perkenalkan, saya perawat Revika. Saya adalah perawat yang merawat suami ibu. Bagaimana Bu perasaannya hari ini? Kurang baik, saya khawatir dengan kondisi suami saya. Apa pendapat Ibu tentang suami Ibu? Saya merasa sedih dengan kondisi. Ya baik Bu, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan masalah suami Ibu dan bantuan apa saja yang bisa Ibu berikan untuk suami ya Bu ya. Nah, untuk tempatnya kita mau berdiskusi di sini atau mencari tempat lain Ibu? Di sini saja, Bu. Di sini saja. Untuk waktunya mau berapa lama? 20 menit bisa? Terserah susah. Oke, baik. Baiklah Bu, apa yang Ibu rasakan ketika melihat kondisi suami Ibu? Saya merasa sedih, saya tidak tahu apa yang terjadi pada suami saya. Soalnya suami saya itu sering ketawa-ketawa sendiri, sering ngomong-ngomong sendiri. Nah, ketika suami Ibu sering ngomong-ngomong sendiri, itu biasanya apa yang Ibu lakukan? Saya hanya bisa menemani dia dan hanya bisa menenangkan. Tapi suami saya itu tidak mau berhenti, Sus. Baik Bu, jadi gejala yang dialami oleh suami Ibu itu dinamakan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak ada bentuknya atau tidak ada wujudnya. Nah, tanda-tandanya itu dia sering ngomong sendiri, tertawa sendiri, bahkan marah-marah yang tidak tahu sebabnya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu suami ibu ketika halusinasi itu datang. Gimana cara-caranya, yaitu yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Yang pertama adalah di hadapan suami ibu itu jangan pernah membantah ataupun mendukung halusinasi itu. Jadi katakan saja bahwa ibu percaya kalau suami ibu itu memang mendengar suara-suara tersebut, tetapi ibu tidak mendengarnya. Yang kemudian yang kedua, ini adalah upayakan bahwa jangan membiarkan suami ibu itu melamun dan sendirian, karena kalau melamun itu halusinasinya akan muncul. Oleh sebab itu usahakan orang lain itu untuk mengajak suami ibu bercakap-cakap atau membuat kegiatan keluarga seperti makan bersama, olahraga bersama, atau bahkan sholat bersama. Nah, untuk kegiatan ini saya sudah mengajarkan pada suami ibu untuk membuat jadwal kesehariannya. Nanti tolong ibu pantau ya, dan juga tolong berikan pujian jika suami ibu sudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Yang ketiga itu adalah minum obat secara teratur. Nah, jadi di sini tugas ibu adalah untuk mengingatkan kepada suami ibu untuk minum obat secara teratur. Saya sudah memberikan saya sudah memberitahu kepada suami ibu untuk minum obat secara teratur. Nah, di sini minum obatnya itu jangan dihentikan sebelum konsultasi dengan dokter. Jadi jangan sampai minum obat ini diberhentikan seperti itu. Di sini ada 3 obat. Jadi yang pertama ini namanya obat CPZ, yaitu digunakan untuk menghilangkan suara-suara. Nah, ini diminumnya 3 kali sehari, yaitu pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Kemudian di sini ada obat yang kedua yang berwarna putih. Ini namanya obat TPH. Ini digunakan untuk rileks saja. Nah, cara minumnya juga sama, sehari 3 kali, di mana diminum pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Kemudian ini yang nomor 3, obatnya yang warna biru ini namanya obat HP, di mana tugasnya adalah untuk mengendalikan cara berpikir. Nah, ini cara minumnya juga sama, sehari 3 kali, diminum jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam.
Yang terakhir, bila tanda-tanda halusinasi itu mulai muncul, ibu bisa memutus halusinasi tersebut dengan cara menepuk pundak suami ibu. Kemudian katakan pada suami untuk menghardik halusinasi itu. Saya juga sudah mengajarkan kepada suami untuk menghardik, bagaimana cara menghardik halusinasi itu. Nah, sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu kita belajar untuk memutus halusinasi ya Bu ya. Bagaimana cara memutus halusinasi tersebut. Sekarang mari kita praktekkan bagaimana cara memutus halusinasi itu. Nah, sambil menepuk bahu suami, ibu katakan contoh, Bapak sedang apa? Kemudian Bapak masih ingat kan cara menghardik yang diajarkan perawat? Ya, tutup telinga Bapak, kemudian bilang, saya tidak mendengar suara itu. Ucapkan secara berulang-ulang. Bagaimana Bu? Bisa Ibu praktekkan? Ya, coba ya. Jika suami saya mendengar suara-suara, maka saya akan mengatakan, Pak, sedang apa kamu? Kamu ingatkan apa yang dikatakan perawat? Tutup telinga kamu, lalu katakan, saya tidak mau dengar. Ucapkan beberapa kali, ucapkan berulang kali, Pak. Ya, benar sekali ya Bu ya. Ibu sudah bagus sekali, sudah bisa mempraktikkannya dengan benar. Nah, bagaimana Bu perasaannya setelah kita berdiskusi dan kita belajar cara memutus halusinasi? Alhamdulillah saya merasa senang, dan sekarang saya jadi tahu bagaimana cara saya untuk bisa menemani dan menenangkan suami saya saat dia sedang berhalusinasi. Ya, baik. Karena kan kita tadi sudah berdiskusi, coba nih Ibu sebutkan kembali 3 cara merawat suami Ibu. Yang pertama itu mengingatkan untuk minum obat, yang kedua itu tidak membiarkannya sendiri, dan yang ketiga mengingatkan untuk menghardik suara-suara yang datang. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah bisa menyebutkan kembali bagaimana cara merawat suami Ibu. Nah, besok 2 hari lagi saya kesini lagi untuk kita praktekkan secara langsung di suami Ibu seperti itu. Nah, untuk jamnya kira-kira bisa jam berapa Bu? Kalau bisa jam 2 siang dok, soalnya saya pagi harus bekerja. Oke, berarti saya kesini lagi 2 hari lagi dan jam 2 siang ya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu saya permisi ya. Assalamualaikum.